Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sudah siapkah kalian belajar untuk hari ini? Kali ini Ibu akan mengambil materi dari buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dengan materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan letak geografis wilayah Indonesia. Namun, sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak yang kusayangi, seperti yang Bu Tuti katakan tadi, Bu Tuti mengajar di SDN Tanjung Sari. Kalian tahu di mana letaknya? Atau pernah mendengarnya? Ya, SD Tanjung Sari terletak di Desa Tanjung Sari di wilayah Kecamatan Panean. Dan jika kalian pernah jalan-jalan di seputar wilayah Kecamatan Panean dan ingin melanjutkan perjalanan ke Sarangan, kalian bisa melewati jalan raya yang melintas di depan SDN Tanjung Sari. Sekitar 100 meter di sebelah timur SD Tanjung Sari ada sebuah patung yang lumayan besar dan menjadi ikon atau ciri khas Desa Tanjung Sari. Ayo, siapa bisa menebak patung apakah itu? Ya, di sana ada patung kelinci. Coba kalian ingat-ingat, barangkali kalian pernah melewatinya. Kenapa patung kelinci? Di Desa Tanjung Sari memang dibudidayakan ternak kelinci oleh para warganya. Bahkan pernah dikunjungi oleh Bapak Menteri Pertanian. Hebat bukan? Dan tak kalah hebatnya, pada tahun 2017 Kota Magetan pernah mencatatkan diri di rekor muri. Kalian tahu muri bukan? Ya, Museum Republik Indonesia. Kabupaten Magetan memecahkan rekor muri setelah berhasil menyajikan 3.240 porsi rica-rica kelinci untuk memperingati ulang tahun Kota Magetan yang ke-342. Bisa kalian bayangkan ada 3.240 porsi. Banyak sekali bukan? Nah, yang memasak hidangan kelinci tersebut ya di Desa Tanjung Sari ini, yaitu warga desa yang tergabung dalam beberapa kelompok ternak kelinci. Pemecahan rekor muri itu adalah bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan untuk mempromosikan Magetan sebagai lumbung kelinci. Pembelajaran kita kali ini juga tidak jauh dari kelinci. Nah, sebelum mulai bernyanyi, mari kita dengarkan dulu lagu Kelinciku. Kalian boleh ikut bernyanyi di rumah ya. Kelinciku
Ya anak-anak, seperti nyanyian tadi, kali ini ibu akan bercerita tentang kelinci. Bagus, siswa kelas 5 SD yang rumahnya terletak di desa Tanjung Sari, mempunyai kelinci yang lumayan banyak di belakang rumahnya. Kala itu, Bagus sedang membantu ayahnya membersihkan kandang kelinci. Bagus melihat ayahnya mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut disalurkan pada saluran-saluran air dan dikumpulkan dalam wadah penampungan. Bagus pun berkata, "Ih, bau sekali, Pak." Lalu Pak Supri pun menjawab, "Benar Bagus, meskipun bau, air seni kelinci ini sangat baik sekali digunakan sebagai bahan cair pupuk organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga." Oh, begitu ya, Pak. Jadi, meskipun bau, ternyata air seni kelinci bermanfaat juga ya, Pak? Ya, betul Bagus. Lalu tiba-tiba Pak Komar tetangganya datang ke kandang kelinci. Pak Komar ingin meminta air seni kelinci milik Pak Supri untuk memupuk sayuran yang ada di belakang rumahnya. Dengan senang hati, Pak Supri pun memberikan sebagian dari air kelinci yang dia kumpulkan tersebut kepada Pak Komar. Setelah Pak Komar pergi, Bagus pun berkata pada ayahnya, "Pak, kenapa air seni itu diberikan kepada Pak Komar? Kan sayang, Pak. Sudah capek-capek mengumpulkan, malah diminta." "Tidak apa-apa Bagus, kita harus saling membantu. Jika ada yang membutuhkan bantuan, kita harus selalu ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita adalah makhluk sosial." Masih ingat bukan apa artinya makhluk sosial? Kalau tidak salah, makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, betul Bagus. Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu, saling membantu atau tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Betul Pak, betul. Kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, betul. Demikian tadi anak-anak percakapan antara Pak Supri dan Bagus. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih jauh untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi sebagai hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih harus tetap dipelihara sampai saat ini. Bagaimana cara memeliharanya? Cara memeliharanya yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap sila dari Pancasila mengandung nilai-nilai yang berbeda. Sebelum kita bahas satu persatu, ada baiknya kita sebutkan dulu semua sila dari Pancasila. Kali ini, Ibu akan menyebutkannya dengan mengganti nomor silanya
dengan nama lambangnya supaya kalian lebih mudah untuk menghafalkannya. Begini ya, Ibu beri contoh, bisa kalian tirukan di rumah. Pancasila, bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin, persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitulah anak-anak cara Ibu menghafalkan Pancasila beserta lambang masing-masing. Masih semangat bukan? Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang nilai-nilai pengamalan Pancasila dari setiap silanya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain: 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 4. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi anak-anak, nilai yang terkandung dalam sila pertama ini berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang agama dan kepercayaan. Jadi, kata kuncinya adalah ketuhanan. Oke? Sekarang kita lanjutkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua meliputi antara lain: 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Bertenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat bahwa kata kunci untuk sila kedua yaitu kemanusiaan, yaitu segala hal yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi ketika kalian mengerjakan soal untuk pengamalan berbagai sila-sila, maka kalian hanya perlu untuk mengingat apa kata kuncinya. Bisa mengikuti ya anak-anak. Kalau kalian merasa kurang hafal, boleh kalian catat di buku kalian masing-masing. Kita lanjutkan untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kata kuncinya adalah persatuan, yaitu segala hal yang menyangkut tentang sikap kita sebagai warga negara yang harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta cinta perdamaian dan persatuan. Anak-anak, itu tadi Ibu sudah menyebutkan pengamalan sila-sila Pancasila untuk sila pertama sampai
sila ketiga. Di dalam sila ketiga, di sana disebutkan bahwa ada nilai-nilai cinta tanah air. Agar kita lebih mencintai tanah air kita Indonesia, maka tidak ada salahnya kita pelajari lebih jauh tentang wilayah negara Indonesia. Kali ini Ibu ingin memberikan sedikit informasi mengenai luas wilayah negara Indonesia. Kalian tahu tidak berapa total luas wilayah negara Indonesia? Totalnya adalah 5.193.250 kilometer persegi. Wah, luas sekali bukan? Wilayah tersebut mencakup daratan dan lautan. Selain itu, wilayah Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang jumlahnya 17.508 pulau. Karena Indonesia mempunyai banyak sekali pulau, maka Indonesia disebut juga negara kepulauan. Sekarang kita akan melihat letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ibu ulangi, letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis ini biasanya dibatasi oleh komponen-komponen alam seperti benua, samudra, gunung, atau gurun. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Mungkin di kelas 4 kalian juga pernah mempelajarinya. 2 benua itu yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra yang mengapit Indonesia yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu adalah letak Indonesia secara geografis. Selain itu ada letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Bisa kalian catat ya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan untuk bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Silahkan dicatat anak-anak supaya kalian tidak lupa. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan yang kedua, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana anak-anak? Masih semangat bukan?
Supaya lebih semangat, Ibu akan bagi-bagi hadiah juga, nggak kalah dengan Bu Istu. Siapa yang mau? Ayo siap-siap. Kalian sudah mencatat bukan nomor dari Radio Magetan Indah? Nomornya adalah 0351 891 711. Ya, siap-siap. Ibu akan membacakan untuk pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya belum ada kok, langsung sudah ada yang masuk. Ini semangat sekali nih kelihatannya. Ya, untuk pertanyaan pertama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ya, kita Halo, Ya, halo. Dengan adik siapa? Di mana? Aizar. Aizar, ya. Aizar, di mana sekolahnya? SD Muhammadiyah 3 Sukamoro. SDN Muhammadiyah 3 Sukomoro. Iya, tadi sudah bergabung Oh, kelas yang 4 tadi ya. Iya. Oh iya. Oh, Iya, ini Aizar nih kelas berapa sebenarnya? kelas berapa Aizar? 3. Kelas 3, luar biasa Kelas ngikuti tiga kelas 4 mengikuti dan kelas semangat 5 lagi. ya. Iya. Wah, saya senang juga ini, Mbak Widya. Kelas 3 Iya. mau mengikuti pelajaran kelas 5. Oke, Aizar, jawabannya apa? Sila ke-1. Sila ke-1. Betul sekali. Ya, betul. Sila pertama. Iya, selamat Iya. buat Aizar. Iya, selamat. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua juga mudah. Pasti ini semua bisa. Yang kedua, pertanyaannya, sebutkan letak wilayah Indonesia secara astronomis. Ah, ini baru saja Iya. Ibu katakan tadi. Ya. Kita terima Iya, Bu iya. Guru ya. Ha-ha. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Reload di Magetan. Rilo Rilo. di Magetan. Sekolahnya Rilo. di mana Rilo? SD Tawanganom 1. SD Tawanganom 1. Rilo, nama lengkapnya siapa? Senjoga Aprilo Putra Santoso. Zenzoga Aprilo. Aprilo Santoso. Oke, Rilo, jawabannya apa? 6 derajat Iya. lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iya, betul sekali Rilo, selamat ya. Yes. Nanti akan Ibu kirimkan hadiahnya melalui sekolahmu. Ya. Oke, anak-anak. Selesai Iya, selamat sudah pembelajaran buat Rilo. kita kali ini. Iya, ini Mbak Widya waktunya kayaknya sudah mepet. Padahal Ibu Iya. juga masih semangat ini mau mengajar. Betul sekali, dan ternyata Ibu Guru di sini bisa kita buktikan ya via media interaktif online seperti ini. Itu ternyata untuk pembelajaran itu lama-lama bisa menjadi sistem akselerasi ya. Buktinya tadi Iya. anak kelas 3 bisa ngikuti Bisa untuk ngikuti, kelas 4 dan iya. kelas 5. Iya, betul sekali Mbak Widya. Ini mungkin bisa dipikirkan lagi untuk ya petinggi kita gitu. Wah, mungkin bisa diteruskan sampai nanti ya. Mungkin setelah pandemi ini berakhir juga bisa dilanjutkan lagi ya. Oh bisa, jadi ada 2 tatap muka ya, selain tatap muka di sekolah nanti bisa juga media interaktif by phone. Wah, ini bisa diagendakan tuh ya Iya, Bu Guru iya, ya. iya. Dan ternyata alhamdulillah minat anak didik kita itu luar biasa sekali, dibuktikan dengan banyaknya yang bergabung ya via Iya. phone di pagi hari ini. Iya. Dan sudah saatnya kita kembali lagi ke radio, karena juga radio merupakan salah satu media yang mungkin sekarang sudah banyak terlupakan ya karena Iya, adanya betul. internet. Iya, saya mau mengaku Mbak Widya, saya juga nggak punya radio. Gitu ya. Mungkin setelah ini saya mau beli radio. Iya dong, harus dong. Iya, bisa saya lanjutkan ya Mbak Iya, Widya? Ini silakan. tinggal penghujungnya. Iya, Oke Ibu anak-anak, Tuti, silakan. pelajaran kita sudah selesai. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita kali ini? 1.
Ya, Pancasila sebagai dasar negara kita mengandung nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya. Jadi, anak-anak, nilai-nilai tersebut harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, oke? Dan yang kedua, wilayah negara Indonesia sangat luas dan strategis, sehingga kita sebagai warga negara harus bangga dan menjaganya dengan sekuat tenaga. Anak-anak, untuk mengakhiri belajar ini sebenarnya Bu Guru nggak tega mau pergi rasanya ini. pingin terus Bu Guru ya, masih Bu, ada ya. satu lagi nih. Ya, Masa ada satu lagi ya, Bu nggak apa-apa, Tuti yang mau tersampaikan saja, menyampaikan saja, ya. Tetap jangan lupa jaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan dimanapun kalian berada, tetap cuci tangan. Dan satu lagi, karena kalian lebih sering berada di rumah, maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lakukan apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, hobi kalian apa. Misalnya, bertanam bunga, membantu ibu memasak, membuat kerajinan dari barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah juga bisa. Membaca buku terutama, yaitu kita aktifkan gerakan literasi ya. Berhubungan dengan literasi nih, Bu Guru akan menutup acara ini dengan sebuah cerita pendek yang seru. Boleh ya Mbak Widya? Boleh banget, silakan Iya. Ibu. Silahkan didengarkan ya anak-anak. Dikisahkan ada sebuah keluarga kambing yang hidup di hutan. Pada suatu ketika, ibu kambing akan pergi ke suatu tempat dan berpesan kepada anaknya untuk tidak membukakan pintu untuk orang lain. Ibu akan keluar sebentar. Ingat ya, kamu jangan sampai membukakan pintu jika ada orang lain datang. Kamu hanya boleh membuka pintu jika ibu yang datang. Sebagai tanda, ibu akan bernyanyi. Rindu, rindu serindu-rindunya. Begitu kira-kira anak-anak. Tanpa mereka sangka, ada seekor serigala yang ikut mendengarkannya. Sesaat setelah ibu kambing pergi, datanglah serigala yang sedang lapar itu. Dia berdiri di depan pintu, kemudian menyanyikan lagu yang ibu kambing ajarkan tadi kepada anaknya. Rindu, rindu, rindunya. Anak kambing itu merasa aneh dengan kejadian ini. Ia pun membatin bahwa tidak mungkin ibunya yang baru saja pergi, tapi tiba-tiba kembali. Suara yang ia dengarkan pun jauh berbeda dari suara ibunya. Aduh, bagaimana ini ya? Buka, tidak. Buka, tidak. Buka, tidak. Sepertinya itu bukan suara ibu. Di tengah kebimbangannya, anak kambing itu memutuskan untuk mengintip lewat celah kecil di bawah pintu. Betapa terkejutnya ketika ia tahu bahwa yang ia lihat bukan sepasang kaki ibunya, melainkan kaki serigala. Karena ketakutan, kambing kecil itu pun berteriak, "Tolong! Tolong!" Teriakannya itu membuat hewan-hewan lain berdatangan. Hal itu tentu saja membuat serigala gentar dan memutuskan untuk pergi dan tidak jadi memangsa anak kambing. Itu ceritanya anak-anak. Dari cerita itu, tugas kalian di rumah adalah mencari amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Ibu rasa kalian bisa ya mencarinya. Nanti bisa kalian sampaikan kepada bapak ibu guru kalian di sekolah. Oke? Ada pengumuman tambahan ini Mbak Widya. Saya tadi Iya, Ibu salah Tuti. salah
fokus. Untuk hadiahnya bisa diambil di studio ini ya. Iya, Bukan kita betul. kirim di sekolah gitu ya Mbak Vidya. Nanti pakai delivery order ya Bu. Iya, daripada delivery mungkin kalian bisa mampir ke sini sambil itu berwisata, Iya, melihat radio kita tercinta. Betul sekali, apalagi bisa juga untuk olahraga di kawasan Gorki Mageti, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Iya, Gitu. oke Mbak Vidya, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Anak-anak, selamat belajar dan berkarya. Salam literasi.